Pertempuran semakin lama makin panas dan paling berat berkisar di sekitar bendera orang musyrik. Pertempuran berkecamuk di setiap kancah peperangan, sementara iman terus menguasai pasukan muslim. Mereka menyerbu ke tengah pasukan musyrik hingga layaknya seperti air banjir itu yang besar yang menjebol tembok bendungan sambil berkata, "Matilah, matilah." Begitulah seruan mereka pada perang Uhud. Abu Dujana datang menyeruak sambil mengikatkan sorban merah di kepalanya, membawa pedang Rasulullah, dan dengan satu tekad untuk memenuhi hak pedang itu, yaitu menebas, membuat wajah-wajah musuh itu tersungkur. Maka dia pun bertempur menyelusup ke sana kemari di tengah manusia, dan siapapun orang musyrik yang berpapasan dengannya pasti dibabatnya hingga meninggal. Dan dia benar-benar telah mengacak-ngacak barisan orang musyrik. Zubair bin Awam berkata, "Ada yang terasa mengganjal di dalam sanubari tak kala aku meminta pedang kepada Rasulullah. Namun beliau menolak permintaanku dan memberikannya kepada Abu Dujana. Aku bertanya-tanya kepada diri sendiri, toh aku adalah anak Sofia, bibi beliau, juga berasal dari Quraisy. Aku sudah berusaha menemui beliau dan meminta pedang itu sebelum Abu Dujana. Namun justru beliau memberikannya kepada Abu Dujana dan meninggalkan aku." Siapa yang itu? Zubair bin Awam. Dia nih sebenarnya agak kecewa kenapa tidak dikasihkan ke dia saja kayak gitu ya, tapi orang lain, padahal masih ada keturunan kan dengan Rasulullah kan Zubair ini. "Demi Allah, aku benar-benar ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh Abu Dujana. Maka aku menguntitnya." Dia mengeluarkan sorban merah lalu mengikatnya di kepala. Orang-orang Ansor berkata, "Abu Dujana telah mengeluarkan sorban kematian." Maka dia pun beranjak sambil berkata, "Akulah yang berjanji kepada kekasih tercinta di bawah kaki bukit dekat pohon kurma. Aku tidak boleh berdiri di barisan belakang, memukul dengan pedang Allah dan Rasulnya. Dia tidak berpapasan dengan seorang pun, melainkan dia pasti membunuhnya. Sementara di antara orang-orang musyrik ada seorang yang tidak membiarkan orang kami yang terluka, melainkan dia pasti membunuhnya." Jadi orang musyrik itu ya, ada orang di antara, kalau Abu Dujana tadi ya berpapasan pasti mati kan. Nah ternyata ada orang musyrik yang mengintai juga orang-orang muslim kayak gitu. Jadi orang musyrik itu kalau ketemu orang muslim ingin membunuh juga kayak gitu ya. Nah jarak Abu Dujana dengan orang musyrik itu semakin dekat. Aku berdoa kepada Allah agar mereka dipertemukan. Benar saja, 2 kali sabetan tidak mengena. Pada sabetan berikutnya orang musyrik itu bisa menyabet Abu Dujana yang ditangkis dengan perisai kulit. Setelah itu Abu Dujana ganti menyabet pedangnya hingga dapat membunuhnya. Jadi berhasil Abu Dujana tadi, dia kena tapi belum mati. Nah kemudian dia mengenai orang tadi, akhirnya orang tadi mati. Abu Dujana pun terus menyusup ke tengah barisan hingga ia dapat lolos ke titik di tempat yang ditempati komandan wanita Quraisy, yaitu tadi Hindun. Sementara Abu Dujana tidak tahu bahwa yang dihadapinya adalah seorang wanita. Abu Dujana menuturkan, "Kulihat seseorang yang sedang mencakar-cakar sedemikian rupa, maka ku hampiri orang itu. Ketika pedangku siap kutebaskan kepadanya, orang itu pun berteriak keras. Ternyata dia adalah seorang wanita. Aku menganggap pedang Rasulullah terlalu mulia untuk membunuh seorang wanita." Nah inilah mungkin penyebabnya ya, dia nggak mau membunuh wanita. Ternyata kan komandan ini tuh kan ganas kan, Hindun. Ternyata wanita itu adalah Hindun binti Utbah. Zubair bin Awam pun berkata, "Kulihat
Abu Dujana telah mengayunkan pedang persis di bagian tengah kepala Hindun. Namun kemudian dia membelokkan arah sabetan pedang. Aku bergumam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dia nggak mau. Jadi dia berhenti kayak gitu. Sedangkan Hamzah bin Abdul Muthalib bertempur bagaikan singa yang sedang mengamuk. Dia menyusup ke tengah barisan pasukan musyrikin tanpa mengenal rasa takut, tanpa ada tandingannya. Sehingga orang yang gagah berani dari pihak musuh pun dibuatnya seperti daun kering yang berterbangan dihembus angin. Terlebih lagi andilnya yang nyata dalam menghabisi para pembawa bendera musuh. Dia terus mengejar, menerjang tokoh-tokoh musuh hingga akhirnya dia terbunuh di barisan depan. Bukan terbunuh seperti dalam adu tanding yang semata, tapi dia terbunuh layaknya orang baik-baik yang terbunuh di tengah kegelapan malam.